Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Coba sekarang lihat baju yang kita pakai sekarang deh. Apakah kalian semua ingat mereknya itu apa? Atau coba buka lemari kalian juga deh. Ada nggak sih baju yang mereknya itu Uniqlo, H&M, ataupun Zara? Aku yakin sebagian besar dari kita pasti punya kan baju-baju yang dibuat sama 3 brand ini. Kalau model yang diproduksi sama 3 brand ini emang punya model yang keren-keren banget sih. Makanya banyak nih ya orang-orang yang kalau mau beli baju, ya pasti ada aja di otak mereka tuh kalau nggak Zara, H&M, dan udah pasti ya Uniqlo. Nah sekarang aku punya pertanyaan nih, kenapa 3 brand ini bukan dari Paris, bukan dari Milan, bahkan bukan dari Amerika, bisa jadi raksasa fashion dunia? Ya sebenarnya tanpa kalian sadari, hidup kita hari ini dikontrol sama 2 jenis baju ya, baju yang selalu ada dan baju yang takut kehabisan. Dan kebetulan 3 brand paling jago mainin ini adalah Uniqlo, H&M, dan juga Zara. Penasaran gimana strategi mereka menguasai pasar dunia? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Pernah mikir gak sih kalian, kenapa ya kalau aku ngeliat baju zaman dulu itu rasanya lebih mahal dan juga punya soul gitu? Mungkin jawabannya simpel sih. Nah dulu, fashion itu dianggap seni, bukan cuma penutup badan. Dulu, tren itu lahirnya eksklusif banget dari runway di Paris ataupun Milan. Desainer itu posisinya udah seperti dewa. Kalau mereka sabda, tahun ini warna neon ngehits, ya satu dunia bakal nurut. Fashion itu seringkali adalah statement identitas yang gak main-main, bukan cuma sekedar FOMO. Sekarang coba kita flashback ke Indonesia pada tahun 90-an ataupun awal 2000-an deh. Kalau mau dibilang gaul, kiblat kita tuh cuma majalah ataupun MTV. Soalnya saat ada artis atau model yang pakai gaya unik, pasti banyak orang langsung berusaha ngikutin deh. Ingat gak sih era Avril Lavigne? Gara-gara dia, cewek-cewek se-Indonesia mendadak pakai tank top yang didobel pakai dasi bapaknya kan? Itu bukti kalau tren dulu itu turun dari langit dari artis luar negeri, dicontoh anak Jakarta, baru nyampe ke daerah berbulan-bulan kemudian. Prosesnya lama banget ya karena belum ada medsos. Dalam setahun cuma ada 2 musim fashion, yaitu panas dan juga dingin, jadi baju itu awet, dipikirin matang-matang dan juga kerasa berharga. Bandingin deh sama sekarang yang gila banget sama speednya. Bangun tidur, buka TikTok, lihat Ken Hadi pakai outfit kece, langsung teracun, pencet keranjang kuning, besok barangnya udah sampai rumah. Era sekarang udah nggak peduli musim ya, yang penting viral hari ini, besok udah ganti lagi. Dulu kita tuh nunggu berbulan-bulan untuk satu tren. Sekarang, tren berubah lebih cepat daripada durasi masak mie instan. Fashion bukan lagi soal seni yang dinikmati pelan-pelan, tapi soal siapa yang paling cepat check out sebelum videonya tuh tenggelam di FYP. Nah terus karena mahal, fashion itu akhirnya eksklusif dan gak sembarangan orang bisa ikut-ikutan ya. Tapi sayangnya semuanya berubah saat internet mulai masuk dan bisa dinikmati oleh semua orang. Masuknya Instagram dan juga TikTok bikin sistem kasta fashion runtuh. Ada cewek random di TikTok yang pakai baju lucu, besoknya jutaan orang langsung pada pengen punya. Trennya tuh jadi liar banget dan ini semua tanpa desainer. Tren ini tuh jadi liar banget dan ini semua tuh tanpa desainer, tanpa runway, dan tanpa izin siapapun juga. Efek sampingnya pun gila banget ya. Umur sebuah tren jadi sependek umur nyamuk. Dulu satu gaya bisa hits bertahun-tahun kan? Sekarang, mentok 2 minggu juga udah dibilang basi. Di titik inilah, fashion berhenti jadi seni dan berubah total jadi fast fashion. Pertanyaan industri itu bukan lagi, ini indah atau enggak, tapi ini bisa diproduksi dan dijual cepet atau enggak sih? Soalnya kalau sampai mereka telat, tren yang lagi diikutin sekarang ya keburu basi duluan. Dan penting banget ya untuk dipahami, fast fashion itu bukan muncul karena orang jahat ya. Fast fashion muncul karena konsumen pada pengen murah, konsumen juga pengen cepat, lalu konsumen pengen selalu update, dan industri cuma mengikuti permintaan. Makanya di era ini yang menang bukan yang paling kreatif, soalnya kreativitas itu selalu butuh waktu ya teman-teman. Dan yang menang tuh selalu adalah brand yang paling cepat baca tren, yang paling cepat produksi, serta yang paling cepat jual. Atau dengan kata lain, yang paling adaptif. Menurut aku di titik sekarang ini sih masih banyak orang yang salah paham tentang fast fashion. Banyak orang kalau dengar fast fashion pasti langsung mikirnya tuh Uniqlo, Zara, H&M itu sama aja kan? Sebenarnya fast fashion itu bukan satu model bisnis loh. Fast fashion itu payung besar dan di dalamnya ada banyak banget ya strateginya. Nah kebetulan Uniqlo sama Zara itu berdiri di 2 kutub yang berbeda teman-teman. Ya biar gampang kita bantu sederhanain ya. Fast fashion itu emang punya tujuan yang sama. Mereka pengen bikin baju cepat, harga relatif terjangkau, dan produksinya tuh secara massal.
Tapi cara mencapainya seringkali berbeda. Ada brand yang mikir, gimana caranya ya orang beli sekali tapi balik lagi? Dan ada brand yang mikir, gimana caranya orang beli sekarang atau kalau enggak ya bakal nyesel. Dua-duanya fast fashion sih, tapi pendekatannya tuh langsung berlawanan dong. Uniqlo main di sisi stabil, konsisten, dan kebutuhan jangka panjang. Sedangkan Zara main di ranah cepat, viral, dan juga keren-kerenan. Oke, coba kita bedah satu-satu ya dari kacamata aku. Kalau aku lihat, Uniqlo itu model fashionnya selalu gitu-gitu aja sih. Bahkan Uniqlo tahun lalu sama yang tahun ini model bajunya nggak beda-beda jauh kan? Nah, justru itu kuncinya loh. Itu berarti Uniqlo main di stabil, konsisten, dan juga kebutuhan jangka panjang. Oke, aku kasih analoginya tuh gini ya. Coba bayangin pagi kalian sehari-hari deh. Bangun telat, lari ngejar KRL ataupun Transjakarta, desek-desekan, panas, keringetan. Pas sampai kantor atau kampus, baju udah lengket dan juga bau matahari. Di momen chaos begini, otak kalian tuh nggak mikir, aku harus slay. Tapi, tolong, aku butuh baju yang adem, gak ribet, dan gak bikin bau ketek. Disitulah Uniqlo hadir sebagai pahlawan. Brand ini lahir di Jepang waktu lagi krisis ekonomi parah, di mana orang-orang tuh belajar kalau duit itu harus dipakai buat hal yang pasti-pasti aja. Nah, Uniqlo menangkap rasa takut itu. Takut beli mahal tapi nggak kepake, takut baju cepat rusak, takut salah beli juga. Makanya, percaya atau enggak, rasa takut ini sama persis ya dengan yang dirasain sama banyak orang Indonesia. Makanya, Uniqlo dari awal nggak pernah niat jadi brand yang wah. Mereka nggak jual mimpi ya teman-teman, mereka juga nggak jual status. Tapi mereka jual satu hal yang jarang dijual oleh brand lain, ketenangan. Sekarang coba aku tanya ya ke kalian, pernah nggak sih pergi ke mall, terus muter-muter di banyak toko, tapi tetap pulang dengan tangan yang kosong? Ya bukan karena nggak punya duit ya, tapi karena takut salah ukuran, takut nyesel beli tapi malah nggak kepake, atau ya takut cuma sekali pakai terus udah gitu. Dan Uniqlo dibangun untuk orang-orang seperti itu. Mereka yang masuk ke toko ini pasti tipe orang yang udah tahu tujuannya apa deh. Aku cuma mau beli kaos dalam, aku cari celana untuk kerja, aku butuh jaket buat musim dingin. Nah, datangnya dengan masalah, pulangnya dengan solusi. Makanya yang mereka jual adalah hal-hal yang kelihatannya tuh sepele. Kain harus adem, gak gampang bau, gak gatal, dan gak melar setelah dicuci. Ini bukan soal gaya ya, ini tuh soal quality of life. Lagian, Airism itu bukan untuk pamer di Instagram loh. Itu buat orang yang mau naik motor 40 menit setiap harinya. Hitek itu bukan untuk foto OOTD, itu buat orang yang gak mau masuk angin di kantor yang ber-AC. Dan dari sinilah posisi Uniqlo tuh jelas ya. Mereka bukan brand untuk gaya-gayaan, tapi mereka adalah brand yang dipercaya oleh semua orang. Pokoknya baju Uniqlo tuh selalu aman dan selalu nyaman deh. Sedangkan kalau kita lihat Zara, jelas kebalikan dari Uniqlo kan guys? Kapan sih biasanya orang-orang pakai baju Zara? Sekarang kondisinya beda banget ya. Bukan berangkat kantor, tapi pengen pergi ke kondangan temen, reuni SMA, atau bahkan first date juga. Pas kalian buka lemari, ternyata kebanyakan baju kalian tuh Uniqlo doang. Kaos Uniqlo, celana aman, baju yang nyaman, baju yang fungsional. Dan tiba-tiba muncul satu pikiran yang pelan, tapi nyebelin. Aku nggak bisa pakai ini lagi, berasanya tuh kurang keren. Bukan karena bajunya jelek, atau bukan juga ya karena bajunya tuh rusak, tapi karena kelihatannya tuh biasa-biasa banget. Sehari-hari kerja pakai ini, masa iya acara spesial pakai baju yang sama juga sih? Dan di titik itulah Zara masuk. Kalau Uniqlo hidup dari rasa takut hidup jadi ribet, Zara hidup dari rasa takut yang beda ya teman-teman. Takut kelihatan biasa, takut ketinggalan, atau takut nggak dianggap. Zara itu bukan sekedar brand baju, Zara itu alat sosial. Coba deh kalau kalian lagi banyak waktu, perhatiin nih siapa aja orang yang sering masuk ke Zara. Kebanyakan pasti anak kantor yang mau kelihatan naik level, anak kuliahan yang mau wisuda, orang yang mau kondangan tapi nggak mau kelihatan itu-itu aja, atau orang yang pengen tampil beda sedikit. Kasarnya nih ya, Zara bisa bikin orang yang kelihatan biasa-biasa aja jadi kelihatan agak kaya ataupun mapan. Dan brand satu ini tuh jago banget loh bikin ilusinya. Ditambah lagi, kita tinggal di Indonesia yang masyarakatnya sadar ya sama kelas sosial. Dan disitulah pakaian jadi bahasa tercepat untuk seseorang bisa masuk di status sosial tertentu. Ya kalau boleh jujur, aku modelan yang cuek sih. Tapi di luar sana banyak orang-orang kayak gini ya guys, yang kenal sama orang sambil ngeliat penampilannya dulu gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Zara bisa tetap laku? Meskipun nih acara penting itu kan gak setiap hari ya. Ya kalau dipikirin sekilas, harusnya pasarnya tuh tetap gedean Uniqlo gak sih? Nah ajaibnya Zara sengaja bikin stok sedikit loh. Bukan karena mereka gak mampu produksi ya, tapi takut kalau produksinya tuh tidak langsung sold out. Itulah yang bikin para customernya merasa spesial dan juga takut kalau barangnya keburu habis. Makanya banyak orang keluar dari Zara sambil bilang, sebenarnya nggak niat beli sih, tapi takut besok udah habis.
Ayo ngaku, siapa yang sering banget kayak begitu juga sih? Bukan salah kalian kok. Sebenarnya itu emang trik Zara ya yang gak ngasih kita waktu untuk mikir aja. Mereka emang sengaja bikin kita tuh FOMO. Iya, kalau kita tarik garis besar dari semuanya, sebenarnya dunia fashion hari ini bisa disederhanakan banget kok. Ada 2 jenis kebutuhan manusia nih teman-teman. Yang satu, orang-orang yang pengen hidup tenang, dan yang satu lagi pengen selalu kelihatan tampil. Dan 2 kebutuhan itu diwujudkan sempurna ya oleh Uniqlo dan juga Zara. Nah, tapi yang menarik lagi buat dibahas adalah sekarang ada yang namanya ultra fast fashion. Produksi makin cepat dan harganya tuh makin murah. Mungkin di kepala kalian, wah banyak baju-baju keren yang harganya murah nih. Masalahnya metal kita tuh kena ya guys. Orang mulai capek karena pilihan makin banyak yang berarti baju di lemari bakalan numpuk kan? Tapi ujung-ujungnya tetap ngerasa kok aku nih nggak punya apa-apa ya? Dan di titik capek itulah orang mulai melirik thrifting yang membuat harga vintage sekarang semakin naik dan orang-orang mulai mikir tentang keberlanjutan. Cuma sekarang kan Pak Purbaya udah nggak bolehin ya, jadi bakal kemana lagi nih gesernya? Kalau kalian suka sama video kita hari ini, jangan lupa kasih like dan juga komen di bawah ya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.